wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti Ansar GG, guru dari SMP Negeri 3 Menui, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, dengan NIM 23101960334. Dalam kesempatan ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran untuk UKIN dengan materi Sistem Pencernaan Manusia, kelas 8 fase D dengan metode Discovery Learning secara luring. Selamat menyaksikan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran bersama, ya. Silakan berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ririn, Safira, Ainul, Dwi Febrianti, hadir semua ini? Hadir. Oh, iya, hadir semua ya? Tapi tidak ada yang apa ini? Tidak ada. Ya anak-anak, apakah hari ini semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Berarti siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke. Ini biasa menjadi kesepakatan bersama kita ya. Ruangannya ini apakah sudah dibersihkan atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Ibu lihat juga ini sudah bersih, Mama. Berarti sudah dibersihkan tadi. Ya. Ya, jadi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ya. Oke. Mohon semuanya berdiri.
manfaat mempelajari struktur dan sistem dan fungsi sistem pencernaan, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita masuk ke materi kita. Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Ya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Siap, tentang apa? Zat makanan dan zat aditif. Ya, tentang zat makanan dan zat Aditif. Siapa yang masih ingat apa saja jenis zat makanan? Siapa? Zat mikro dan zat makro. Zat mikro dan zat makro. Ya, apa tadi? Zat mikro dan zat makro. Ya, zat mikro dan zat Makro. Ya, zat makro itu terdiri dari Karbohidrat, Lemak, protein, dan air. ya, karbohidrat, lemak, protein dan air. Kalau zat mikro apa saja? Mineral. Iya. Oke, pintar, berarti semua masih mengingat materi minggu lalu ya? Ya. Ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu, melalui pengamatan video, kalian dapat mendeskripsikan struktur sistem pencernaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video, kalian dapat menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi sistem pencernaan dengan teliti. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan tentang deskripsi struktur dan fungsi sistem pencernaan dengan tepat. Pada pembelajaran kali ini ada 3 aspek yang akan dinilai ya. Yang pertama, penilaian kognitif, kemudian sikap ilmiah, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest dulu ya. Pretest. Jadi soal-soalnya dikerjakan ya. Jangan lupa namanya dituliskan. Nama dituliskan. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. 5 menit saja untuk mengerjakan soal pretest. Nah, jika salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, ya kira-kira bagaimana itu? Kalau misalnya ada salah satu organnya kita tidak berfungsi dengan baik. Apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim. Pembuatan enzim yang tergabung ini membuat proses penyerapan makanan dan berjalan dengan lancar. Iya, bagus sekali ya Tasya. Apabila salah satu organ sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim. Ya, akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim. Pembuatan enzim yang terganggu ini membuat proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Ya, kemudian mengapa mulut disebut awal dari organ pencernaan? Siapa? Ya, kenapa? Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghasilkan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air minum. Sekarang kita masuk pada materi ya. Ibu akan menayangkan video. Nanti videonya itu kamu perhatikan baik-baik ya. Setelah kamu perhatikan, nanti kamu mengidentifikasi masalah atau identifikasi masalahnya sebentar. Kamu tulis pada LKPD nanti sebentar ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung.
Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pito? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya? Ya, jadi kalian sudah melihat video tadi ya? Jadi sebentar dibagikan KPD-nya, kemudian kamu identifikasi kelompok tiganya. Kelompok 3, kemudian kelompok 2, dibuka ya, bahan ajarnya dibuka. Selain video tadi, bahan ajarnya dilihat juga ya, anak-anak. Ya. Ya, di situ dilihat langkah-langkah kegiatan pembelajaran ya. Di situ ada pertanyaannya, nanti kamu jawab ya. Kemudian pada tabel masalah nanti di sini nanti kamu tuangkan atau kamu tuliskan identifikasi masalah yang telah kamu yang kamu lihat tadi atau kamu tonton tadi pada video sistem pembelajaran, sistem pencernaan ya. Nah, kemudian identifikasi masalahnya itu kamu tuliskan di tabel 1.1 ya. Masalah. Kemudian kedua, tabel 1.2 yaitu struktur sistem pencernaan. Ya, kamu berdiskusi, kemudian hasil diskusi kamu tuangkan nanti ke dalam tabel 1.2 struktur sistem pencernaan itu apa saja ya, nanti kamu tuliskan. Tiga, struktur sistem pencernaan dan fungsinya. Ya, nanti juga kamu berdiskusi, kemudian kamu tuangkan ke dalam tabel 1.3 untuk mencari jawaban struktur sistem pencernaan dan fungsinya ya. Setelah itu kamu tuliskan tanggapan kalian atau saran ya atau pertanyaan kalian. Bentar. Kemudian terakhir kalian membuat kesimpulan ya. Akan dikerjakan anak-anak. Melalui tayangan video tadi ya, kamu mengidentifikasi masalahnya apa ya, kira-kira masalahnya apa. Ya, bahan ajarnya
presentasikan ya. Oke, silakan kelompok 1 semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Masuk tabel 1.1 masalah. 1. Bagaimana deskripsi struktur sistem pencernaan? 2. Bagaimana mengaitkan hubungan struktur dan fungsi sistem pencernaan? 1.2 Struktur sistem pencernaan. Jawaban diskusi. Nama struktur sistem pencernaan. 1. Mulut. Terdiri dari gusi, gigi, nular, langit-langit keras, lidah, dan langit-langit lunak. 2. Kerongkongan. Terdiri dari faring, lidah, katup, epiglotis, laring, esofagus atau kerongkongan, dan trakea. 3. Lambung. Terdiri dari kerongkongan, fundus, kordia, rugea, serosa, pylorus, mucosa, usus, dan antrum. 4. Usus halus. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. 5. Usus besar. Terdiri dari kolon dasar, kolon turun, kolon naik, ileum, iter, vena, dan anus. Tabel 1.3 Struktur sistem pencernaan dan fungsinya. Nama struktur sistem pencernaan. Mulut. Fungsinya adalah mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Selain itu, mulut memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Mulut terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, gusi. Berfungsi melindungi tulang rahang dan akar gigi. 2. Gigi. Gigi berfungsi untuk menggiling, menghaluskan, dan mengunyah makanan. 3. Nular berfungsi untuk mengatur masuknya makanan dan udara. 4. Langit-langit keras berfungsi untuk berbicara, mengunyah, dan melindungi lidah. 6. Langit-langit lunak berfungsi memisahkan nasofaring, rongga belakang hidung, dan belakang langit mulut dengan orofaring, bagian saluran pencernaan dan saluran pernapasan. 7. Lidah berfungsi sebagai pengecap. Lidah juga memiliki beberapa fungsi utama seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, faring berfungsi mengantarkan makanan dan minuman dari rongga mulut menuju kerongkongan. 2. Lidah berfungsi sebagai pengecap. Lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Katup epiglotis berfungsi untuk menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. 4. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara tepat. Sementara struktur lambung dan fungsinya. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan dan cairan menuju lambung. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kardia berfungsi mencegah isi lambung kembali ke kerongkongan. Rugea berfungsi memfasilitasi transportasi makanan di dalam rongga mulut, mencegah hilangnya makanan dari mulut pada saat penyunyian, dan membantu proses penyunyian. Serosa berfungsi mengurangi daya gesekan antara lambung dengan berbagai organ lain di sekitar
Usus berfungsi membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Dari apa sih? Kemudian kelompok 3, silakan presentasi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan manusia. Tabel 1.1 masalah. Bagaimana deskripsikan struktur sistem pencernaan? Ya, jadi kesimpulannya, struktur dari sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, jadi ada 6 ya. 6 urutan dari struktur sistem pencernaan pada manusia, ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Fungsi mulut yaitu mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Selain itu, mulut memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Ya. Kemudian, struktur mulut dan fungsinya. Ya, jadi ada 2 denumnya. 2 denum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup, yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Kemudian jejunum. Jejunum berfungsi menyerap gula, asam amino dan asam lemak. Ya. Kemudian ileum. Ileum berfungsi menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Ya, itu untuk usus halus. Kemudian masuk yang kelima yaitu usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air, mineral, dan beberapa nutrisi yang tersisa dari makanan. Struktur dan fungsi usus halus. Yang pertama ada umbai cacing. Ya, umbai cacing. Umbai cacing berfungsi sebagai salah satu organ tempat produksinya pertahanan tubuh, sama halnya seperti fungsi limfa. Kemudian yang kedua ada ileum. Ileum berfungsi melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketiga, kolonoid, ya. Kolonoid berfungsi menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh anus. Kemudian kolon dasar. Kolon dasar berfungsi menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja, ya. Kemudian kolon turun. Kolon turun berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum, ya. Kemudian rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat pemberhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus, ya. Itu fungsi dari rektum. Kemudian ada anus. Anus berfungsi sebagai pertama, melakukan proses defekasi atau proses di mana tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses, ya. Kemudian yang kedua, fungsinya yang kedua yaitu untuk membantu mengatur keluarnya feses, untuk menahan, dan yang ketiga untuk menahan BAB di saat tertentu, ya. Itu untuk usus besar. Kemudian yang terakhir yaitu anus, ya. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan dari dalam tubuh. Fungsinya sebagai, ya, ada beberapa fungsi dari anus, ya. Yang pertama itu bisa pencernaan dalam bentuk feses. Kemudian yang kedua untuk membantu mengatur keluarnya feses, dan yang ketiga untuk menahan BAB
Itulah tadi kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Ya, tadi awal pembelajaran Ibu melakukan pretest ya. Sekarang post test untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian tadi ya. Tadi kan sudah pretest, sekarang post test ya. Siapa tahu ada peningkatan. Oke. Ya, silakan dikerja ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan prosesnya. Sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah selesai silakan dikerjakan ya. Boleh. Pretest dan proses tadi, Ibu mau lihat ini ada perkembangan ya? Ya. Ada perkembangan ya? Pas pretest awal tadi, Ibu melihatnya belum terlalu ini ya? Setelah melakukan proses ya lumayan lah nilainya. Berarti ada peningkatan ya? Ya. Pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada kesulitan di pelajaran pada hari ini anak-anak? Iya. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Ya, jadi materi tadi apa? Materi hari ini tentang apa? Tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Urutan dari sistem pencernaan pada manusia yang pertama apa? Mulut. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Yang terakhir adalah? Anak-anak semua sudah memahaminya ya? Ya. Sangat baik ya? Ya. Kalian sudah mampu memfungsikan struktur dari sistem pencernaan, sudah mampu juga mengaitkan ya hubungan antara struktur dan fungsi sistem pencernaan ya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita pembelajarannya berjalan dengan baik. Tugas di rumah ya. Tugasnya ini dikerjakan di rumah ya. Ya. Pertama, urutkan sistem pencernaan manusia dengan benar. Sudah? Urutkan sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, sebutkan bagian alat-alat pencernaan mulut. Sebutkan bagian alat-alat pencernaan mulut. Sudah? Sudah. Ya. Jadi itu tugas di rumah ya, dikerjakan di rumah. Ya. Untuk materi selanjutnya, untuk materi pertemuan kita selanjutnya yaitu sistem
ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai.